Pernah nggak sih kalian berpikir untuk mengukur jari-jari atau diameter dari tabung seperti ini? Kan susah ya. Kita kan nggak tahu titik tengah dari alas lingkaran tersebut. Nah, untuk mengukur diameternya, kita bisa menggunakan jangka sorong. Tapi jangka sorong seperti ini harganya mahal dan kita nggak bisa cari dari rumah. Nah, untuk itu kita bisa membuat jangka sorong kita sendiri. Jangka sorong yang kami buat menggunakan beberapa bahan, seperti karton coklat. Karton coklat yang kami gunakan ini memiliki ketebalan sekitar 5-6 mm. Lalu, ada template rinan. Kami menggunakan 2 jenis template rinan yang sudah diberikan dengan ketelitian yang sama. Lalu, ada lem. Kami menggunakan lem kertas sebelumnya, namun ini tidak direkomendasikan, dikarenakan lem kertas tidak memiliki kemampuan melekat yang cukup kuat untuk menempel karton dan cenderung malah bikin salah satu sisi karton mengelupas. Oleh karena itu, kami menggunakan lem ini. Lalu kami juga menggunakan alat-alat seperti gunting dan cutter. Kami membuat 2 jangka sorong dikarenakan saat kami membuat jangka sorong ini, kami merasa bahwa jangka sorong yang ini tidak memiliki estetika yang baik. Oleh karena itu, kami ganti dengan jangka sorong yang Ini adalah jangka sorong yang telah kami buat dari bahan-bahan dan juga rancangan yang telah disediakan. Ini tampilan dari setiap sisinya. Modifikasi yang kami buat adalah adanya ruang antara landasan dengan bagian atas jangka sorong atau tepi dan skala utama. Serta, pada bagian bilah geser, kami beri karton tambahan di bagian bawahnya, sebagai penahan agar tidak terangkat saat menggeser ketika mengukur benda. Kami juga tidak menggunakan penahan pada bagian ujung, agar jangka sorong dapat diperbaiki apabila mengalami kerusakan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hasil pengukuran. Data yang akan diambil adalah hasil pengukuran dengan jangka sorong yang kami buat, hasil pengukuran dengan jangka sorong komersial, dan ketepatan jangka sorong yang kami buat. Ada 3 benda yang kami ukur. Yang pertama adalah silinder berukuran sedang. Hasil pengukuran yang didapat menggunakan jangka sorong yang kami buat adalah 4,805 cm. Sedangkan hasil pengukuran yang didapat menggunakan jangka sorong komersial atau yang dijual di pasaran adalah 4,825 cm. Maka dari itu, ketepatan jangka sorong kami dari pengukuran silinder sedang mencapai angka yang tinggi, yaitu 99,6%. Benda kedua yaitu silinder kecil. Hasil pengukuran menggunakan jangka sorong buatan kami adalah 2,500 cm. Sedangkan hasil pengukuran dengan jangka sorong komersial adalah 2,500 cm pula. Oleh karena itu, ketepatan dari jangka sorong buatan kami pada pengukuran silinder kecil adalah 100%. Benda yang terakhir yaitu prisma segitiga. Hasil pengukuran dengan jangka sorong buatan kami adalah 5,345 cm. Sedangkan hasil pengukuran dengan jangka sorong komersial adalah 5,360 cm. Maka ketepatan yang didapat adalah 99,7%. kami melakukan 3 kali pengukuran pada jenis benda untuk melihat pemelesetan dari jangka sorong buatan kami jika dibandingkan dengan jangka sorong komersil. Persentase kemelesetan bisa kita dapat dari selisih jangka sorong komersil dan jangka sorong buatan kami dibagi dengan hasil jangka sorong komersil dikali 100. Dan untuk akurasinya, mengurangi 100% dengan persentase kemelesetan sehingga didapat hasil seperti ini. Rata-rata akurasi yang diberikan oleh jangka sorong buatan kami adalah 99,5%. Nah, dari pembuatan jangka sorong dan juga pengujiannya, kami mendapatkan pengalaman dan juga pengetahuan baru. Pengalaman baru yang kami dapatkan adalah cara membuat jangka sorong menggunakan bahan yang sangat sederhana. Lalu pengetahuan baru yang kami dapatkan adalah kami dapat mengetahui benda yang cocok dan sesuai untuk diukur menggunakan jangka sorong. Lalu modifikasi-modifikasi yang kami buat
agar jangka sorong buatan kami ini menjadi lebih akurat dan juga hasil pengukurannya sesuai dengan jangka sorong yang asli. Lalu kami juga dapat menjadi lebih paham mengenai struktur atau bagian-bagian jangka sorong dan cara menggunakannya secara baik dan benar. Kami juga belajar agar kami dapat bekerja di lab dengan menggunakan alat-alat yang tersedia di lab dengan baik. Dan gitulah cara kami membuat jangka sorong kami sendiri. Terima kasih sudah menonton. Adios.